Tidak ada itu pengorbanan manusia. Hanya ajaran penyembahan dewa-dewa, ajaran animisme, ajaran setan yang mengajarkan mengorbankan manusia untuk menebus dosa manusia. Ingat itu. Ya. Makanya Anda kewalahan, Anda bingung dengan alasan Anda menutupi kebingungan Anda dengan mengatakan Tuhan kami ajaib. Apaan ajaib? Ajaibnya di mana Yesus itu coba? Manusia dia, tidur, ya, lapar, was-was, ajaibnya di mana? Ajaibnya ketika Anda mempertontonkan kebodohan Anda, mengakui manusia yang 100% itu sebagai Tuhan. Di situ ajaibnya. Anda yang ajaib, bukan Yesus. Paham? Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya terkini. Semoga bermanfaat. Sudah jelas, Yesus adalah Tuhan karena Yesus itu mampu memberi hidup kekal. Kamu tidak tahu bahwa Yesus bisa memberi hidup kekal? Mana ada manusia yang bisa memberi hidup kekal? Tidak ada manusia seperti Yesus yang asalnya bukan dari bumi ini. Manusia Yesus mati hidup kembali naik ke surga. Manusia mana seperti itu? Itu buktinya adalah Tuhan. Tidak ada manusia berkata, aku datang kembali menjemput kamu, membawa ke surga. Tidak ada perkataan manusia seperti itu. Tidak ada manusia yang mempunyai malaikat berlaksa-laksa. Mana ada manusia seperti itu? Itulah buktinya bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Hanya Tuhan yang memiliki malaikat berlaksa-laksa, tidak manusia. Alkitab mengatakan hanya Tuhanlah yang bisa menyelamatkan manusia dari kematian kekal. Hanya Tuhanlah juru selamat. Yesus itu juru selamat. Berarti dia Tuhan. Banyak bukti-buktinya bahwa Yesus adalah Tuhan. Jul. Baik, selamat siang Pak Cuma. Saya bacakan Yohanes 5 ayat 30. Pertanyaan waktu Zoom itu belum saya bisa jawab karena gangguan sinyal. Saya bacakan. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar. Dan penghakimanku adil. Sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Yang sering ditampilkan orang Muslim di Yohanes 5 ayat 30, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Itu masih koma. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar. Yesus menghakimi loh. Tapi sebelum ayat itu, sebelum itu dikatakan aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Masih koma itu Pak. Jadi Yohanes 5 ini belum kita baca secara utuh. Di waktu Zoom itu saya udah jawab Yohanes 5 ayat 19 dan Yohanes 5 ayat 21 bahwa Bapa membangkitkan orang mati dan menghidupkan orang mati. Yesus juga membangkitkan orang mati dan menghidupkan orang mati sesuai yang dikehendaki oleh Yesus. Jadi, Bapa membangkitkan orang mati, menghidupkan orang mati. Yesus membangkitkan orang mati, menghidupkan orang mati. Contoh lain, Bapa mengutus penghibur yaitu Roh Kudus. Yesus juga mengutus penghibur yaitu Roh Kudus. Yohanes 16 ayat 7, Yesus mengutus penghibur. Yohanes 16 ayat 26, Bapa mengutus penghibur yaitu Roh Kudus. Berarti Bapa mengutus penghibur yaitu Roh Kudus, Yesus juga mengutus penghibur Roh Kudus. Berarti Bapa dan Anak itu sama. Bedanya Bapa itu di sorga, Anak itu di bumi. Kan saya udah cerita dari awal. Di sorga itu ada Bapa, ada Firman, ada Roh Kudus. Ketiganya adalah satu. Sama seperti saya, Mahadi, memiliki roh, jiwa, dan tubuh. Ketiganya satu. Kenapa Firman itu menjadi manusia? Karena pada zaman dahulu, Allah menyampaikan firman-Nya melalui nabi-nabi. Pada zaman akhir, Allah menyampaikan melalui anaknya. Oleh anaknya, Allah menciptakan alam semesta. Jadi anaknya itulah yang menciptakan alam semesta. Oleh anaknya, Allah menciptakan alam semesta. Ibrani 1 ayat 2. Berarti anaknya itu adalah
firman. Oleh firman Allah menciptakan alam semesta. Itu yang saya bilang, Pak Juma pemahamannya nggak utuh. Bukan karena logika nggak punya. Logikanya Allah menciptakan alam semesta melalui firman. Ayat Ibrani 1 ayat 2, oleh anaknya alam semesta diciptakan. Berarti anaknya itu adalah firman. Jadi itu yang saya maksud. Yohanes 5:30, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Setelah itu, aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar. Satu sisi tidak dapat berbuat apa-apa, tetapi satu sisi dia hakim. Di ayat sebelumnya, masih Yohanes 5, Bapa membangkitkan orang mati, Yesus, dan menghidupkannya. Yesus juga membangkitkan orang mati dan menghidupkannya. Di ayat lain, Bapa mengutus penghibur atau Roh Kudus, Yesus juga mengutus penghibur Roh Kudus. Sama dan selepel. Karena dia sendiri sebenarnya. Bedanya adalah Yesus jadi manusia, firman jadi manusia. Yohanes 16 ayat 7 berkata, jika aku pergi, penghibur itu tidak datang padamu, maka lebih baik aku pergi. Nah, setelah Yesus terangkat ke surga, Yesus mengutus penghibur yaitu Roh Kudus. Di ayat Yohanes 14 ayat 26, Bapa juga mengutus penghibur yaitu Roh Kudus. Berarti baik Bapa atau Yesus satu pribadi, satu hakikat. Jadi Bapa sama firman sama. Seperti Mahadi ini ada roh, jiwa dan tubuh. Rohnya Mahadi, ya Mahadi. Jiwanya Mahadi, ya Mahadi. Tubuhnya Mahadi, ya Mahadi. Jadi baik Bapa, baik firman, baik itu Roh Kudus, itu Yesus. Karena Bapa bukan nama, firman bukan nama, Roh Kudus bukan nama. Demikian Pak Juma. Jul, maaf Jul, kamu hanya menyangkal-menyangkal. Baca kisah perjalanan bangsa Israel waktu keluar dari tanah Mesir ke tanah Kanaan. Semua umat-umat Tuhan, mulai dari Adam sampai Yesus mati itu, selalu mengorbankan binatang, mencurahkan darah binatang setiap pagi dan sore. Baca, Jul. Kamu jangan hanya membantah, tapi kamu tidak pernah membaca. Pak Jumat, tolong ditampilkan ayat mana yang mengatakan bahwa Tuhan itu, bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Tertulis di mana? Dan siapa yang berkata? Dan kepada siapa dia berkata? Demikian Pak Jumat. Jadi gini Pak Dokter, apapun yang Yesus lakukan, itu sudah jelas kan? Anda membacakan dalilnya sendiri kan? Di ayat Yohanes 5 ayat 30, kenapa otak Anda susah untuk mencerna itu? Ya. Aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Penghakimanku adil. Kenapa? Karena aku tidak menghakimi dari diriku, tapi menghakimi sesuai apa yang diperintahkan oleh yang mengutus aku. Berarti kan sudah jelas. Anda mengatakan Yesus memberikan hidup yang kekal, Yesus membangkitkan orang yang mati. Apakah itu berasal dari dirinya sendiri? Bukan, melainkan sesuai dengan kehendak Dia yang telah mengutus Yesus. Apa yang Anda permasalahkan kemudian? Anda mengatakan Yesus dan Bapa itulah itu sendiri, tapi Anda mengatakan perbedaannya adalah Bapa di surga, Yesus di bumi. Nah, itulah perbedaannya. Justru perbedaan itu membuktikan Yesus itu bukan Tuhan. Anda yang mengasumsikan Yesus itu Tuhan dengan berbagai macam dalil. Bawa-bawa Ibrani lagi. Ketika Anda mengatakan Yesus itu, di dalam Ibrani 1, Yesus itu menciptakan, itu karena kalian memahami Yesus itu adalah firman. Padahal Yesus itu bukan firman. Berapa kali saya harus katakan kepada Anda, Yesus itu bukan firman. Tahu firman nggak? Firman itu perkataan. Dan Yesus itu bukan perkataan. Yang menjadikan Yesus itu firman adalah kalian Kristen-Kristen ini. Tapi Yesus tidak pernah mengatakan akulah firman. Mana? Coba Anda tunjukkan dalilnya. Di mana, Pak Dokter? Di mana Yesus mengaku akulah firman? Di mana Yesus katakan itu? Tidak ada. Ya, Yesus itu adalah ciptaan murni. Makanya dia mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Ngerti nggak kalau Yesus mengatakan dari diriku? Berarti dari dirinya sebagai manusia, dia tidak mampu berbuat apa-apa. Nah, apakah dia
adalah Tuhan itu sendiri. Bukan, dia adalah orang yang diutus oleh Tuhan, melainkan kehendak dia yang mengutus aku. Jelas kan? Makanya di ayat lain dia mengatakan, tidak ada yang tahu tentang kiamat. Matius 24 ayat 36. Ya. Anak pun tidak tahu, anak pun tidak tahu. Berarti Yesus pun tidak tahu hari kiamat. Nah, kalau Yesus tidak tahu hari kiamat, bagaimana kemudian Anda mengatakan dia itu adalah Bapa itu sendiri? Maka Anda akan mengembalikan kata Anda, oh dia kan dalam keadaan manusia. Nah, karena itulah ketika dia adalah manusia, dia tidak mampu berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Karena dia manusia, bukan Bapa itu sendiri. Yang menjadikan Yesus itu Bapa itu sendiri adalah kalian Kristen. Kalian Kristen ini yang menjadikan Yesus itu adalah Bapa itu sendiri. Sementara Yesus hanya mengatakan dirinya sebagai anak manusia. Apakah Bapa anak manusia? Bukan. Karena itulah saya bilang, Pak Dokter, jangan Anda campur adukan kebenaran akal dengan asumsi agama. Itu Anda sedang menjabarkan asumsi agama Anda terhadap pengajaran Yesus. Nah, kalau Yesus itu tidak bisa mengetahui kapan kiamat, berarti dia benar. Dia adalah manusia yang seutuhnya tidak bisa berbuat apa-apa. Apa yang dia lakukan, membangkitkan orang mati, ya. Apalagi yang Anda anggap dia sebagai Tuhan, mengampuni dosa. Semua itu dia lakukan apa? Berdasarkan pengakuannya. Aku tidak menuruti kehendakku sendiri. Karena kalau aku menuruti kehendakku sendiri, aku tidak bisa berbuat apa-apa karena aku manusia. Apa yang aku lakukan, apa yang aku kerjakan adalah apa yang diperintahkan Bapa untuk aku kerjakan. Dia membangkitkan karena perintah Bapa. Coba, apalagi yang Anda anggap Yesus itu sebagai Tuhan? Anda sudah mengatakan perbedaannya Bapa di surga, dia ada di bumi. Nah itu, makanya gunakan akal. Sekali lagi saya katakan kepada Anda, kalau Yesus itu tidak tahu hari kiamat, bagaimana mungkin kemudian manusia ini bisa berubah menjadi pencipta alam semesta? Coba Anda jawab di situ. Nah, itu mulut Anda sendiri yang mengatakan, mereka mengorbankan binatang, tidak pernah mengorbankan manusia apalagi Tuhan. Otak, di mana otak? Saya sudah sampaikan kepada Anda, Tuan Lamsen, sebagai serigala hitam Anda harusnya paham dan tersadarkan. Kenapa saya katakan begitu? Karena tidak ada dosa waris dalam konsep para nabi. Ketika mereka berdosa, karena akibat daripada hukum Taurat mereka tidak sempurnakan di dalam kehidupannya, maka mereka pada hari Yom Kippur, mereka melakukan pengampunan dosa. Mereka yang pernah merasa melakukan dosa karena tidak mentaati seluruh hukum Taurat, mengakui dosa-dosa mereka di atas kepala seekor kambing. Baca Imamat 17 ayat 21 ayat 22. Jadi tidak ada itu pengorbanan manusia, hanya ajaran penyembahan dewa-dewa, ajaran animisme, ajaran setan yang mengajarkan mengorbankan manusia untuk menebus dosa manusia. Ingat itu. Ya. Makanya Anda kewalahan, Anda bingung dengan alasan apa? Anda menutupi kebingungan Anda dengan mengatakan Tuhan kami ajaib. Apaan ajaib? Ajaibnya di mana Yesus itu coba? Manusia dia, tidur, ya, lapar, wasos, ajaibnya di mana? Ajaibnya ketika Anda mempertontonkan kebodohan Anda, mengakui manusia yang 100% itu sebagai Tuhan. Di situ ajaibnya. Anda yang ajaib, bukan Yesus. Paham? Anda terlalu naif, Pak Dokter. Semua yang ada di dalam perkataan-perkataan Yesus yang ada di dalam kitab Anda, ya, 1000 berjuta, bermiliar, bertriliun persen Yesus mengakui dia bukan Tuhan. Semua perkataannya, yang katanya yang warna merah itu perkataan Yesus. Semua perkataan yang berwarna merah, tidak ada satupun atau sepotong pun atau secuil pun dalil pengakuan Yesus kalau dia itu adalah Tuhan. Bahkan semuanya bertriliun-triliun Yesus itu mengakui kekuatannya hanya sebagai manusia. Tapi kalau Anda mampu menunjukkan, sebagai dokter, saya minta Anda ya, mempertaruhkan identitas keilmuan Anda secara ilmiah. Di mana Yesus mengaku dirinya sebagai Tuhan? Tunjuk satu ayat. Coba. Tunjuk satu ayat. Kalau memang Anda mampu menunjukkan di mana Yesus mengakui dirinya adalah Tuhan pencipta alam semesta, tunjuk satu ayat. Hari ini juga saya berhenti menjadi kristolog. Hari ini juga disaksikan oleh seluruh teman-teman yang ada di grup ini, dan akan saya umumkan di channel saya berhenti menjadi kristolog oleh karena seorang dokter Mahadi Marpaung mampu membuktikan kepada saya satu dalil di mana Yesus mengaku dialah pencipta alam semesta. Silakan Pak Dokter, saya tunggu.
Bisa gitu Tuan Lamsen. Nggak bisa. Ya, saya membaca kitab Anda dari kitab Kejadian sampai pada kitab Wahyu. Buktinya banyak ahli-ahli gospel yang kemudian menjadi mualaf meninggalkan kitab Anda. Apakah karena mereka juga belajar dari Ahmad Dedat? Ya, saya malah tidak tahu Ahmad Dedat bukunya seperti apa. Nggak ngerti saya. Saya cuma kenal namanya. Saya belajar kitab Anda. Perbedaannya antara Anda dengan saya, kalau saya memahami, betul-betul memahami, firman telah menjadi manusia, firman telah menjadi matahari, firman telah menjadi alam semesta. Dan itu semua bukan Tuhan, tapi ciptaan. Kalau Anda berbeda, firman telah menjadi perpuluhan. Itu di Anda. Kenapa saya katakan firman telah menjadi perpuluhan? Karena semua konsep kebenaran yang diajarkan oleh Yesus Anda palingkan menjadi pundi-pundi yang Anda jajakan biar menghasilkan perpuluhan. Intinya, Anda menjajakan konsep imani saja. Itu intinya di situ Tuan Lamsen. Beda dengan saya. Saya tahu. Kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah Bapakmu, kamu akan mengasihi aku. Sebab aku keluar, datang dari Allah. Dia keluar, dia datang. Nah, matahari itu keluar dari mana? Dari Allah. Yesaya 55 ayat 11. Semua yang terlontar dari mulutku tidak akan kembali kepadaku sia-sia sebelum mereka menjadi seperti apa yang aku inginkan. Matahari, alam semesta, semua terlontar keluar dari Allah. Yesus mengaku keluar dari Allah. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Catat itu. Garis bawahi itu Tuan Lamsen. Yesus yang ada Tuhankan datang bukan atas kehendaknya sendiri, melainkan atas kehendak Allah yang telah mengutus dia. Yohanes 8 ayat 42. Catat. Aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Yesus yang dituhankan gagal jika filter mengimaninya adalah konsep akal. Tapi kalau filter mengimaninya adalah firman menjadi perpuluhan, maka itulah yang terjadi terhadap Anda. Sesat, lagi menyesatkan sehingga Anda mengatakan Tuhan kami ajaib, sin salabim, habra katabra. Tuan Lamsen. Semoga Anda mendengarkan VN saya nantinya. Anda mengatakan Tuhan Anda itu awalnya menciptakan manusia tanpa sakit, tanpa ini, tanpa itu. Itu Anda maunya Anda itu gitu. Tapi Tuhan berkata lain, Tuan Lamsen. Kejadian 1 ayat 26 itu cukuplah sebagai tamparan keras buat Anda. Sekiranya Anda masih ada potensi untuk menjadi waras. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan menurut perencanaan, menurut rupa kita, menurut sketsa kita, menurut keinginan kita, ya, menurut apa yang kita rancangkan, supaya mereka berkuasa di atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Artinya, dia diperuntukkan untuk mengisi bumi. Pahami itu dengan baik. Ini Adam belum diciptakan, memang sudah dirancangkan untuk mengisi bumi. Kalau dia dirancangkan mengisi bumi, berarti dia dirancangkan hidup di alam yang memiliki keterbatasan. Lalu ketika Anda mengatakan mereka ini membawa dosa kutuk, Anda salah. Di ayat 28-nya dikatakan Allah memberkati mereka. Allah memberkati mereka. Lalu mereka ini dikutuk berdasarkan ajaran Kristen. Padahal manusia itu diberkati. Beranak cuculah, bertambah banyaklah, penuhilah bumi dan taklukkanlah bumi itu. Berkuasalah atas ikan-ikan. Ya, berkuasalah atas burung-burung dan segala binatang yang merayap di atasnya. Ini adalah perintah Allah kepada Adam dan itu digenapi oleh keturunannya. Anda sebagai orang yang tidak menginginkan itu sama dengan setan, sama dengan iblis. Iblis itu sudah merasa nyaman. Ya, tapi dengan terciptanya Adam, dia merasa terganggu. Akhirnya apa yang terjadi? Dia menyalahkan Adam. Gara-gara Adam ini sampai kita harus masuk neraka. Sama dengan Anda. Gara-gara Adam, Anda harus menanggung dosa. Gara-gara Adam, iblis juga menanggung dosa. Apa akibatnya? Kekal di neraka. Begitu juga Anda yang menuduh Adam sebagai akibat daripada dosa. Jadi antara iblis dan Anda itu tidak ada bedanya. Makanya secara terhormat saya sebut Anda itu sebagai serigala hitam.
Kalau kemudian Anda mengatakan, itulah makanya Tuhan datang dalam rupa manusia untuk menembus manusia, pertanyaannya kemudian akan menampar muka Anda. Apakah setelah Yesus datang yang menebus dosa waris, kemudian setelahnya manusia kembali seperti apa yang Anda mimpikan? Yaitu manusia setelah Yesus datang sebagai korban, manusia tidak lagi mengalami maut, manusia tidak lagi mengalami kesusahan. Faktanya, dari Adam sampai hari ini tetap saja manusia itu susah, sesuai dengan pemikiran Anda. Faktanya dari Adam sampai hari ini, padahal Tuhan Anda sudah datang capek-capek, dibunuh di atas tiang salib, tetap aja faktanya manusia susah. Menurut pandangan Anda kan? Kalau kami umat Islam, kami bahagia hidup di dunia ini. Ada corona, kami bahagia. Ya, karena semua itu dikembalikan kepada Allah. Anda coba, buktinya sebelum Tuhan Anda nuzul menjadi manusia, dibunuh oleh manusia, tidak ada corona. Gimana padahal pada saat sudah ditebus katanya, justru ada corona. Berarti tidak dapat memberikan efek sama sekali sesuai dengan impian Anda. Yesus mau datang menebus dosa ataupun tidak datang menebus dosa, sama aja. Jadi konsep itu adalah konsep tahu isi basi yang Anda jajakan, Tuan Lamsen. Sadarlah, Tuan Lamsen. Sadar. Kehidupan manusia di muka bumi ini, ya, selain daripada menyembah kepada Allah, itu tidak. Makanya dikatakan, saya tidak menciptakan jin dan manusia, kecuali hanya untuk menyembah kepadaku. Pahami itu dengan baik. Artinya kehidupan kita selaku ciptaan, itu adalah diatur oleh Sang Pencipta. Bukan kita yang mengatur Sang Pencipta. Pahami itu. Yesus berkata seperti itu karena Yesus sebagai manusia. Sebagai manusia bisa bicara seperti itu. Walaupun dia Tuhan. Kamu itu tidak mengerti pengorbanan binatang oleh umat Tuhan sejak dari Adam sampai Yesus itu. Membayangkan. Itu adalah gambaran akan datang manusia berkorban. Yang dikorbankan, darahnya ditumpahkan seperti darah binatang itu. Begitu. Setelah manusia Yesus datang dikorbankan, sudah berhenti mengorbankan darah binatang. Makanya kamu itu, saya tidak tahu belajar dari mana, bagaimana cara kamu belajar baca Alkitab itu. Itu kamu bohong. Kamu bohong. Kalau kamu mempelajari Alkitab saya dengan baik, apalagi kalau percaya, pasti kamu jadi Kristen. Ya, itu buktinya. Kalau kamu pelajari Alkitab dengan baik, tidak akan seperti itu, mengajarkan seperti itu. Kecuali kamu memang sengaja membohongin. Baik, Pak Juma. Yang saya katakan bahwa Allah itu Esa. Di sorga, Allah itu Esa. Dari Bapa, Firman, Roh Kudus, dan dalam sama seperti Maha terdiri dari alam semesta. Oleh anaknya Allah menciptakan alam semesta. Oleh firman-Nya Allah menciptakan alam semesta. Siapakah firman? Definisi firman adalah perkataan yang keluar dari mulut Allah yang bisa disuruh dan diutus untuk melakukan kehendak Bapa, kehendak Allah. Firman menjadi manusia itu Yesus. Perkataan yang keluar dari mulut Allah menjadi manusia itu Yesus. Perkataan yang keluar dari mulut Allah yang Maha Pencipta itu perkataan yang Maha Pencipta. Perkataan yang keluar dari mulut Allah yang diwahyukan kepada Nabi dan Rasul, ditulis penulis kitab suci, itu juga firman yang tertulis. Jadi bukti lain tertulis di Yesaya 43 ayat 11. Akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Akulah yang memberitahukan, menyelamatkan dan mengabarkan, dan bukannya Allah asing yang ada di antaramu. Jadi juru selamat itu adalah Yahweh atau Tuhan yang ada di Perjanjian Baru. Di perjanjian Tuhan yang ada di Perjanjian Lama. Di Perjanjian Baru Lukas 2 ayat 2 sampai 11, malaikat berkata, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Yesus adalah juru selamat. Aku atau Yahweh yang di Perjanjian Lama
namanya itu belum dinyatakan secara jelas. Tapi dia juru selamat. Juru selamat itu Tuhan. Di perjanjian baru juga juru selamat itu Tuhan, itu Yesus. Jadi kalau belum memahami bahwa Bapa, Firman, Roh Kudus ketiganya satu, maka dia tidak akan memahami seluruhnya Bible. Perjanjian lama, perjanjian baru. Demikian Pak Juma. Contoh lain adalah bahwa Roh Kudus diutus oleh Yesus. Tertulis di Yohanes 16 ayat 7. Ada lebih baik aku jika pergi. Jika aku tidak pergi, maka penghibur tidak akan datang kepadamu. Penghibur itu adalah Roh Kudus. Yohanes 14 ayat 26. Penghibur akan diutus, yaitu Roh Kudus akan diutus Bapa dalam namaku. Jadi Bapa dan Yesus itu satu. Jangan dipisahkan. Cuma ketika Firman telah menjadi manusia, turun ke bumi, dia memang manusia. Jadi kata-kata Yesus selama di bumi itu yang dikuasai oleh Pak Juma. Itu yang dimengerti Pak Juma. Kata Yesus, kata Yesus. Yesus dalam posisi manusia. Waktu itu Yesus manusia. Telah menjadi manusia. Yesus tidak berbuat apa-apa, koma. Aku tidak dapat berbuat apa-apa, koma. Aku menghakimi. Satu sisi tidak bisa berbuat apa-apa, satu sisi juga akan menghakimi. Jadi harus utuh. Di Yohanes 5 itu, ayat 11, 21, bahwa apa yang diperbuat oleh Bapa, itu juga diperbuat Yesus. Bapa membangkitkan orang mati, menghidupkannya. Yesus juga membangkitkan orang mati dan menghidupkannya. Sesuai dengan kehendak Yesus. Jadi, apa yang diperbuat oleh Bapa itu juga diperbuat Yesus karena orang yang sama, oknum yang sama. Itu bedanya Yesus di bumi, Bapa di sorga. Demikian Pak Juma. Tuan Lamsen. Ujung-ujungnya Anda kembali juga ke kitab Anda. Katanya tanpa Paulus dan kawan-kawan, Yesus itu tetap aja Tuhan. Sekarang Anda mencilat lidah Anda sendiri, mengajarkan ajaran Paulus kembali dengan mengatakan Yesus itu akan kembali, Yesus itu menyelamatkan, Yesus itu memberi hidup yang kekal. Anda salah. Juru selamat itu cuma satu. Ya, tidak ada juru selamat selain daripada Allah. Karena Allah itu juru selamat, maka pola penyelamatannya kemudian adalah mengutus para nabi, mengutus para rasul, membawa aturan-aturan Tuhan. Maka mereka disebut sebagai juru selamat. Tetapi yang menyelamatkan adalah Allah. Mereka adalah wakil Allah untuk menyampaikan cara selamat itu seperti apa. Dan itu juga diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Kalau Anda ingin selamat, maka ikutilah Rasulullah Muhammad SAW. Salomo juga mengatakan seperti itu. Jika Anda ingin selamat, ikutilah aku. Itu juga Salomo katakan. Musa juga katakan seperti itu. Kalau Anda ingin selamat, ikutilah aku. Jadi semua nabi utusan Allah itu adalah juru selamat Allah. Jadi Allah sang pemberi selamat, sebagai juru selamat, dia mengirimkan utusan-utusannya untuk memberi selamat kepada umatnya masing-masing. Anda terlalu naif, terlalu kecil otak Anda untuk memahami itu. Lalu kemudian ketika Anda mengatakan Yesus itu adalah Tuhan, dari mananya Anda bisa mengatakan Yesus itu adalah Tuhan? Yohanes 10 ayat 18, tidak seorang pun mengambil dia daripadaku, melainkan aku akan memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa, kata Yesus. Aku berkuasa memberikannya. Aku berkuasa juga mengambilnya kembali. Kenapa? Karena itulah tugas yang ku terima dari Bapakku. Clear kan? Jadi Yesus itu memberikan kuasa. Yesus juga itu berkuasa. Bisa membangkitkan, memberikan keselamatan. Kenapa? Karena itu memang tugasnya yang diberi oleh Bapaknya. Siapa Bapak itu? Tuhan alam semesta yang disembah oleh manusia. Pahami itu. Di dalam Yohanes 12 ayat 44. Tetapi Yesus berseru, barang siapa percaya kepadaku, ia bukan percaya kepadaku,
tetapi kepada Dia yang telah mengutus aku. Jadi Yesus itu hanya utusan, Dia hanya duta, Dia hanya rasul Tuhan. Makanya disebut Rasulullah. Dan iman seorang muslim tidak akan sempurna kalau tidak mengimani Yesus itu sebagai utusan Allah atau Rasulullah. Ya, Dia mengatakan, aku berkuasa memberikannya dan juga berkuasa mengambilnya. Kenapa? Karena itulah tugasku yang kuterima dari Tuhanku. Udah selesai. Yohanes 10 ayat 18. Makanya saya katakan kepada Tuan Lamsen dan teman-teman serigala hitam yang lainnya. Mau lari kemanapun Anda membawa Yesus, Yesus tidak akan pernah mengiringi langkah Anda. Kenapa? Karena Yesus itu adalah seorang Muslim yang sangat taat menjalankan hukum Taurat, di mana hukum Taurat itu adalah perintah Allah. Lalu kemudian Kristen itu menganggap hukum Allah itu adalah sebagai hukum kutuk. Itu yang perlu Anda pahami dengan baik. Saya salut kepada kamu karena kamu pintar ngomong, pintar khotbah, memelintir-melintir ayat Alkitab kamu. Bukan begitu ajaran Alkitab kamu. Alkitab kami mengatakan, Tuhan melihat ciptaannya itu dalam keadaan sungguh amat baik. Dan seandainya Adam dan Hawa tidak memakan buah pengetahuan itu, dia tidak akan mati. Karena Tuhan berkata, kalau kamu makan buah ini kamu akan mati. Kalau tidak makan pasti tidak akan mati. Jadi kamu cara berpikirnya itu memang bodoh, sangat bodoh. Tapi pintar kamu berkhotbah. Seolah-olah perkataanmu itu benar semua. Sebagai manusia, bagaimana caranya Yesus kembali menjadi sang pencipta alam semesta? Tolong jelaskan ini. Itu bukan ajaran Paulus. Yesus itu ditulis oleh Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Paulus itu terakhir datang itu. Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes sudah mengatakan Yesus itu adalah Tuhan yang mengenakan sifat kemanusiaan. Dan bukan Paulus mengatakan Yesus Tuhan, tidak. Paulus itu mengikuti. Pertama sekali Paulus tidak percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Jangan goblok kamu, ya, jangan bodoh. Paulus itu terakhir itu mengatakan Yesus adalah Tuhan. Yang terakhir itu. Tanpa Paulus pun kami sudah tahu bahwa Yesus adalah Tuhan. Tahu nggak? Saya tidak mampu menjelaskan cara Tuhan itu bagaimana dia jadi manusia. Bagaimana caranya dikembali seperti semula berkuasa menjadi Tuhan. Ya, meninggalkan kemanusiaannya. Jangan tanya itu kepada saya. Karena itu tidak diajarkan Alkitab. Yang jelas Alkitab mengajarkan kepada saya bahwa Tuhan itu menyelamatkan manusia dari kematian kekal. Tidak ada manusia yang mampu menyelamatkan manusia dari kematian kekal. Artinya Yesus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan manusia dari kematian kekal. Bukan manusia dia, tapi dia mengenakan sifat kemanusiaan. Sebagai manusia dia berbicara mengenakan perkataan manusia, menggunakan kata-kata manusia. Jangan goblok kamu, ya. Jangan nipu Tuan Lamsen, Anda itu sudah lansia, sudah manula, jangan nipu. Sampai hari ini orang-orang Yahudi masih melanjutkan ibadah mereka, ibadah penebusan dosa mereka dengan mengorbankan korban bakaran, dengan mengorbankan lembu. Ya, tidak seperti ajaran Anda. Jadi di dalam agama Yahudi, pengertian jatuh ke dalam dosa bukan karena makan buah ilmu pengetahuan, Tuan Lamsen. Jangan Anda ngibul di situ. Pengertian jatuh ke dalam dosa bagi orang-orang Yahudi yang memiliki kitab asli, itu jika mereka gagal mentaati hukum Taurat dalam kehidupan sehari-hari mereka. Tapi Kristen dengan gagahnya justru mengutuk hukum Taurat. Gila kak? Gila nggak, Tuan Lamsen? Ya. Jadi ketika muncul pertanyaan, apakah Yesus disalib untuk menebus dosa manusia? Karena Adam jatuh ke dalam dosa yang diwariskan ke seluruh umat manusia secara turun-temurun sesuai dengan apa yang Tuan Lamsen imani. Maka jawabannya tidak sama sekali. Justru sebaliknya. Yesus tidak pernah mengajarkan itu. Setelah peristiwa penyaliban Yesus dalam konsep Kristen, barulah kemudian Paulus yang mengaku rasul ini, ya serigala ini, memeras otak menafsirkan kembali kitab Kejadian sesuai yang dia inginkan. Apa tujuannya? Sebagai sarana membenarkan dan memberikan makna bagi penyaliban Yesus itu.
Nah, kerja keras Paulus ini, di mana kerja keras yang saya maksud adalah usaha dia untuk memanipulasi kitab perjanjian lama membuahkan hasil kemudian. Dia menafsirkan Adam dan Hawa yang makan buah terlarang telah jatuh ke dalam dosa yang kemudian diwariskan kepada seluruh keturunannya. Padahal sebelum penyaliban Yesus, Paulus ini tidak pernah mengajarkan bahwa kitab Kejadian adalah cerita tentang dosa waris yang akan ditebus oleh darah yang kemudian disebut dengan pengorbanan Yesus. Jadi kecerdikan Paulus inilah yang kemudian yang Tuan Lamsen ajarkan, Anda jabarkan di sini. Jadi Tuan Lamsen sangat kelihatan bahwa para penulis cerita yang ada di dalam kitab Anda yang muatannya menceritakan tentang kematian Yesus itu berusaha sekuat tenaga untuk mencari-cari ayat-ayat di dalam kitabnya Bani Israel untuk kemudian mereka beri arti pada kematian Yesus. Dan apa yang mereka lakukan tidak lain dan tidak bukan adalah mengandalkan penafsiran-penafsiran baru ya, sebagai pendukung untuk merangkai cerita tentang kematian Yesus. Artinya cerita tentang peristiwa diciptakannya Kristen ini itu adalah cerita yang disusun berdasarkan atas penafsiran-penafsiran mereka terhadap perjanjian lama. Jadi Paulus ini sama sekali tidak menyaksikan dan tidak tahu persis apakah Yesus itu benar-benar disalib ya, ataukah dia itu tidak benar-benar disalib. Kalau Yesus disalib, apakah Yesus benar-benar mati? Ya, itu Paulus tidak tahu. Paulus tidak ngerti kapan Yesus disalib, di mana, dan bagaimana. Itu Paulus tidak ngerti. Nah, untuk membangun cerita tentang proyek penyelamatan umat manusia melalui darah Yesus, Paulus, sang pendiri Kristen, dan juga pendukung-pendukungnya wartawan-wartawan lain penulis kitab gospel, itu memetik ayat-ayat perjanjian lama untuk disusun ceritanya dikaitkan dengan kehidupan Yesus. Toh para pembacanya bukan orang-orang Yahudi, tetapi orang-orang non-Yahudi, orang Romawi, orang Indonesia, orang Belanda, orang Jepang dan seterusnya, bukan orang Israel. Jadi wajar kemudian kelicikan ini dilakukan oleh Paulus untuk menipu. Ya, para penulis gospel justru menempuh cara yang terbalik dengan menggunakan yang diketahui dalam kitab perjanjian lama sebagai bukti dari yang tidak diketahui dalam kehidupan Yesus. Pahami itu. Baca, dengarkan ulang-ulang VN saya supaya Anda paham. Ya. Jadi Kristen itu dibangun atas prakarsa Paulus. Tentang darah, tentang daging, itu adalah ajaran pagan, Tuan Lamsen. Itu tidak diajarkan. Sekali lagi saya katakan, Bani Israel, orang-orang Yahudi memiliki cara lain di dalam konsep pemahaman mereka. Kalau mereka itu jatuh ke dalam dosa, tidak lain dan tidak bukan karena mereka tidak melaksanakan hukum Taurat secara sempurna. Pengertian jatuh ke dalam dosa adalah mereka gagal mentaati hukum Taurat di dalam kehidupan mereka sehari-hari, bukan karena mendapat warisan dosa. Ya, pahami itu. Orang menjadi Kristen itu bukan karena memahami gospel dengan baik, Tuan Lamsen. Bukan. Tetapi karena ketidakberdayaannya menghadapi dan menerima aturan-aturan Tuhan. Sehingga yang mereka tahu, keselamatan itu harus mengikuti aturan Tuhan. Lalu itu sulit bagi dia. Nah, ada opsi lain yang dibikin oleh Paulus. Dengan matinya Tuhan di atas tiang salib, maka kita dibebaskan dari aturan-aturan Tuhan dan kita dimerdekakan dari penghambaan. Galatia 5 ayat 1. Itu yang mereka pakai. Bukan karena mereka memahami gospel, memahami ajaran Yesus, bukan. Tapi karena mereka lebih memilih ajaran yang penuh dengan kenikmatan. Ya, maksiat boleh. Ya, karena katanya orang Kristen itu tidak diikat oleh hukum daging, tidak dihukum lagi, tidak diikat lagi hukum dunia, maka yang mengikatnya itu adalah hukum rohani, hukum kasih. Jadi apapun bisa mereka lakukan, karena hukum Tuhan itu sudah dibatalkan dengan matinya
Tuhannya mereka di atas tiang salib, maka kutuk daripada Taurat itu sudah dibebaskan bagi mereka. Artinya tidak ada lagi perintah Tuhan dalam Taurat yang wajib dilakukan oleh orang Kristen. Itu yang membuat mereka Kristen. Bukan karena mereka mengetahui dalil-dalil dalam kitab mereka, bukan. Saya bisa sanksi itu. Saya bisa jamin itu, Tuan Lamsen. Dan saya sanksi kalau Anda itu betul-betul paham kitab Anda. Saya sanksi. Bahkan saya berani katakan, Tuan Lamsen itu buta gospel. Yang Anda pahami hanyalah ayat-ayat Paulus di mana Yesus itu adalah Tuhan, dan kemudian ketika ditabrakkan dengan ajaran Yesus, Anda mengatakan Tuhan kami ajaib. Anda bingung, Yesus itu maha kuasa tapi tidak maha kuasa. Itu kan pernyataan Anda. Dia itu Tuhan dan juga dia adalah manusia. Dia tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri, dan dia juga bisa berbuat apa-apa dari dirinya. Makanya Anda bingung. Orang yang bingung ketika diperhadapkan kebenaran, ketika dia diberikan ajaran yang sesuai dengan ajaran para nabi, bingung dia karena otaknya tidak berfungsi. Otak yang tidak berfungsi itu sama halnya dengan orang yang tidak waras. Pahami itu. Tapi bagaimana mau paham kalau nggak waras? Yesus itu bukan firman menurut Yesus, tapi dia adalah firman menurut Paulus. Nah, sekarang Anda itu pengikut Yesus atau pengikut Paulus? Jelas kan? Di mana dalilnya? Tunjukkan. Selain Ibrani, ajaran Yesus, ajaran Paulus yang mengatakan firman itu telah menjadikan segala sesuatunya. Sekarang jawab saya, Pak Dokter. Di mana Yesus mengaku bahwa dirinya adalah firman? Gak usah panjang lebar. Ya, Anda belum bisa membuktikan kepada saya bahwa Yesus itu mengaku sebagai firman. Kemudian ketika Anda mengais-ngais Yesaya 43 ayat 11, mundur ke ayat 10. Jangan malu-malu, Pak Dokter. Kembali ke ayat 10 dari Yesaya 43 itu. Engkaulah saksi-saksiku, tidak ada Tuhan yang dibentuk sebelum aku, dan tidak ada Tuhan yang dibentuk setelahku. Yesus dibentuk jadi manusia. Ngerti enggak? Berarti Yesus itu bukan Tuhan. Karena Tuhan telah mengatakan tidak ada Tuhan yang dibentuk sebelumku dan tidak ada Tuhan yang dibentuk setelahku. Yesus dibentuk 9 bulan, menjadi manusia pula tuh dia. Lalu kemudian tidak ada juru selamat selain daripada Allah. Betul, Yesus itu bukanlah Allah itu sendiri, tetapi dia diperintahkan untuk mengatakan apa yang harus dia katakan. Dia kan sudah mengatakan, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Berarti kalaupun dia mengatakan, akulah Tuhan, akulah pencipta alam semesta, itu bukan perkataan dari dirinya sendiri. Karena dia adalah manusia, dia hanya utusan Tuhan. Kalau dia mengatakan, akulah juru selamat itu karena dia sebagai penyampai firman. Yohanes 10 ayat 34. Di dalam kitab Tauratmu dikatakan, setiap orang yang diserahi tugas menyampaikan firman, maka dia adalah Allah. Yesus diserahi tugas menyampaikan firman, maka dia adalah Allah. Saya sudah bosan sebenarnya menyampaikan ini. Rasulullah Muhammad SAW juga mengaku sebagai Allah. Innani ana Allah, la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan selain aku. Itu kata Rasulullah Muhammad SAW loh. Lalu apakah kemudian dia itu Allah itu sendiri? Bukan, karena dia adalah manusia, hanya sebagai penyampai firman, hanya wakil Tuhan. Sama dengan Yesus. Jadi terlalu naif jika seorang dokter yang notabene-nya punya ilmu, ya, selalu mengkaji dengan ilmiah, tetapi giliran konsep Tuhan yang Anda kedepankan doktrin dan dogma. Memalukan kalau saya. Kalau saya sebagai dokter, malu saya untuk menjabarkan itu. Betul, dia tidak akan mati, tetapi tetap saja dia dicipta untuk mengisi bumi. Saya tidak memelintir, Andalah yang memelintirnya. Bukti Anda tidak mampu menunjukkan mana ayatnya di mana Adam akan diciptakan untuk kekal di sorga. Mana? Anda tidak bisa. Anda melintir-melintir ayat di mana-mana supaya Anda bisa dianggap sebagai sebuah perjabaran Anda sebagai sebuah kebenaran. Faktanya tidak kan? Kalaupun Adam itu tidak makan buah ilmu pengetahuan, Tuan Lamsen, tetap saja dia itu diciptakan untuk mengisi bumi. Dalilnya Kejadian 1 ayat 26. Nah, karena dia dicipta untuk mengisi bumi, otomatis dia akan merasakan mati. Karena dunia ini fana, tidak kekal. Tapi kalau Anda mengatakan, oh tidak, dia diciptakan untuk mengisi Gan Eden selamanya. Mana ayatnya? Tunjuk, supaya tabrakan dengan dalil ini. Baiklah kita menjadikan manusia untuk berkuasa di bumi. Udah jelas.
Berarti Adam mau makan buah ilmu pengetahuan ataupun tidak, dia memang dikhususkan hidup di alam yang punya keterbatasan. Ngerti? Saya tidak mengikuti orang Yahudi. Saya mengikuti ajaran Alkitab saya, Jul. Bagaimana kamu mengatakan manusia seperti Yesus bisa naik ke surga kembali? Mana ada manusia yang bisa memberi hidup kekal? Itu hanya Tuhan. Mana ada manusia menyelamatkan manusia dari kematian kekal akibat dosa? Hanya Tuhan, Jul. Itu ajaran Alkitab kami. Tunjukkanlah manusia yang mengaku bisa memberi hidup kekal. Kalau bisa, saya akan menjadi mualaf. Jul. Jangan bodoh kamu, Jul. Tunjukkanlah manusia seperti Yesus. Yang bahan bakunya bukan dari hasil perkawinan antara laki-laki dan perempuan. Lalu mati, hidup kembali, lalu naik ke surga. Mana ada manusia seperti itu? Tidak ada, Jul. Tidak ada. Hanya Tuhan. Menurut Alkitab kami, hanya Tuhanlah juru selamat. Tapi Yesus dipanggil juru selamat. Berarti Yesus adalah Tuhan. Jul. Itu menurut ajaranmu, itu dugaanmu. Saya orang Kristen bukan seperti itu, Jul. Kamu itu fitnah itu. Padahal Islam itu aturannya damai. Ini kok membawa kerusuhan, keributan, menfitnah. Tidak ada seperti itu Kristen. Tidak. Kristen hanya berdasarkan ajaran Alkitab yang mengatakan Yesus telah mati di Golgota untuk menggantikan kematian manusia. Itu ajaran Alkitab. Tapi kamu rubah-rubah. Menfitnah namanya itu. Menghina. Menista agama itu namanya. Menista ajaran Alkitab kami. Islam itu katanya damai. Padahal menyakiti hati orang. Mana ada damai seperti itu? Otakmu tidak mampu memahami perkataan Alkitab yang mengatakan, lalu Tuhan melihat ciptaannya sungguh amat baik. Otakmu tidak mampu memahami apa perkataan Tuhan terhadap Adam. Kalau kamu makan ini, kamu akan mati. Kalau tidak kamu makan, kamu tidak akan mati. Artinya manusia tidak akan mati kalau dia tidak memakan buah itu. Tidak ada perkataan yang seperti kata-kata dalam Alkitab, tapi bisa saya terjemahkan. Jadi otakmu tidak mampu memahami ajaran Alkitab. Terbalik Tuan Lamsen, jangan Anda ngigau. Kalau di gereja boleh Anda nipu seperti ini. Di hadapan saya jangan, Tuan. Saya ajari ya. 27 kitab yang ada di dalam kitab Perjanjian Baru milik Anda itu, pahami, tidak disusun berdasarkan urutan tahun penulisan. Sekali lagi, kitab Anda itu tidak disusun berdasarkan urutan tahun penulisan, melainkan disusun berdasarkan kronologis sejarah kisahnya, dan sebagian karena sifat-sifat muatan daripada sastra yang tersusun di dalamnya. Itu yang Anda harus pahami. Kenapa harus Matius dulu? Kenapa harus Markus dulu? Kenapa harus Lukas dulu? Kenapa harus Yohanes dulu? Kenapa baru Kisah Para Rasul? Kenapa? Karena itu bercerita tentang sejarah, ya. Sesuai dengan muatan yang ada kemudian tulisannya. Apa muatan yang ada di dalam tulisan daripada pengarang tersebut. Bukan karena Matius lebih dulu menulis, bukan karena Markus lebih dulu menulis, bukan karena Lukas lebih dulu menulis, tidak. Tetapi di dalam tulisan orang yang ditengarai Matius, padahal bukan Matius, ya, orang yang disebut Markus tapi bukan murid Yesus, orang yang menulis kitab Lukas yang adalah ya, pesuruh daripada Paulus, pendiri Kristen, kemudian Yohanes yang bukan anak Nikodemus, dan Kisah Para Rasul tulisan asisten Paulus itu sendiri, itu dituliskan bukan berdasarkan urutan tahun, tetapi berdasarkan atas sejarah yang mereka tuliskan di dalamnya. Pahami itu dengan baik. Kemudian surat-surat kiriman seperti tulisan Paulus, Roma, Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, Tesalonika, kemudian Timotius, Titus, dan seterusnya. Termasuk satu lagi, apa tuh, Filemon. Nah, itu dituliskan karena belakangan dibilang disusun di kitab Anda karena memang dia hanya menyurat kepada orang-orang non-Yahudi. Sementara
kitab Matius, Markus, Lukas, dan seterusnya menceritakan secara universal tentang Yesus dan hubungannya dengan murid-muridnya, serta hubungan Yesus dengan Tuhannya. Bukan karena mereka bertemu dengan Yesus, bukan. Paham itu. Paulus belakangan ngirim-ngirim surat itu ceritanya tidak menceritakan tentang kisah Yesus, kelahiran Yesus, bukan. Tapi itu penuh dengan dogma. Muatan surat-surat Paulus itu hanya dogma. Makanya surat-surat kirimannya ada juga yang disebut Ibrani, Yakobus, Petrus, 1 Yohanes, 2 Yohanes, 3 Yohanes, Yudas, dan seterusnya. Itu semua yang Anda harus pahami. Ya. Kemudian ada lagi kitab nubuatan, kitab mimpi, yaitu kitab Wahyu. Nah, Anda harus pelajari itu, metode itu. Jadi periode 5 sebelum Masehi sampai 30 Masehi itu adalah masa kehidupan Yesus yang kemudian diuraikan di dalam kitab yang sudah dikanon, Matius, Markus, dan seterusnya itu. Bukan berarti lebih duluan ditulis, tetapi menceritakan tentang masa 5 sebelum Masehi sampai 30 Masehi. Kemudian periode perkembangan 30 Masehi sampai 60 Masehi itu adalah masa perkembangan karya kerasulan. Makanya di situ dituliskan karya-karya Paulus di tahun itu. Nah, kemudian selanjutnya tahun 60 Masehi sampai 100 seterusnya itu adalah karya yang kemudian diputuskan untuk dituliskan lalu disebar kemana-mana secara terjemahan. Itu yang Anda harus pahami. Jadi kitab Anda itu tidak disusun berdasarkan tahun penulisannya, bukan, tapi berdasarkan cerita yang ada di dalamnya. Jadi jangan membodohi orang, Tuan Lamsen. Bukan manusia, tetapi dia menggunakan sifat kemanusiaan. Lalu kemudian ketika ditanya, Tuhan yang hanya memanfaatkan sisi kemanusiaan ini menjadi Tuhan, ternyata tidak mampu menjadi Tuhan kembali. Anda tidak mampu menjelaskan itu. Kenapa? Karena memang Yesus itu bukan Tuhan. Anda menuhankan Yesus itu karena ajaran Paulus dan kawan-kawan. Yesus tidak pernah mengajarkan itu, makanya Anda kesusahan. Ya, mau tara profesor pun di dalam agama Anda tidak akan mampu memberikan penjelasan seperti jelasnya bagaimana kemudian Yesus diciptakan. Kalau saya mampu memberikan penjabaran bagaimana Yesus diciptakan berdasarkan kitab Anda. Tetapi ketika Anda yang menuhankan Yesus yang adalah ciptaan ditanyai bagaimana caranya ciptaan menjadi pencipta, Anda bingung. Karena memang sejatinya Yesus itu adalah ciptaan. Itu kuncinya. Anda tidak mampu menjabarkan, mengasumsikan sekalipun, tidak mampu Anda untuk mengatakan bahwa Yesus itu kembali menjadi sang pencipta alam semesta. Kenapa? Karena memang manusia tidak bisa menjadi pencipta. Pahami itu. Dengan kata lain, Yesus itu bukan Tuhan. Ngerti Tuan Lamsen? Anda mengatakan saya tidak memahami kitab Anda. Ternyata terbukti Anda yang tidak paham, bukan? Anda tidak bisa menjabarkan Yesus itu menjelma kembali menjadi Tuhan. Karena memang Yesus itu bukan Tuhan. Anda hanya mengatakan tidak ada manusia yang mampu memberikan hidup yang kekal. Faktanya Salomo mengaku dia bisa memberikan hidup yang kekal, yang penting ikut ke dia. Rasulullah Muhammad SAW juga demikian. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Ikutilah aku, kata beliau. Ya, untuk apa mengikuti Rasulullah Muhammad SAW? Untuk memberi hidup yang kekal, untuk menerima hidup yang kekal. Coba. Dan orang yang diberi hidup yang kekal itu kelak akan disebut dengan orang yang bertakwa. Dan orang yang bertakwa itu kembalinya kemana? Ke jannah, ke surga, paradiso. Dia kembali ke jannah. Nah, untuk menjadi orang yang bertakwa harus ikut kepada siapa? Ikut kepada Rasulullah Muhammad SAW. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Ikutlah kepada aku, kata Rasulullah. Berarti bukan cuma Yesus yang beri hidup yang kekal, Rasulullah Muhammad SAW juga. Itu fakta, ada dalilnya. Nah, bagaimana kemudian menjadi pengikut Rasulullah Muhammad SAW untuk mendapatkan hidup yang kekal? Harus menjadi orang yang bertakwa. Bagaimana dengan syarat yang diberikan oleh Yesus? Demikian, harus menjadi orang yang bertakwa. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengikuti aku sebagai Rasul. Udah, selesai. Ya. Hidup itu, kata Yesus di dalam Yohanes, hidup kekal itu, kata Yesus, adalah engkau mengikuti firman-Nya, engkau mentaati firman Allah. Jelas kan? Berarti bukan mengikuti perkataan Paulus, bukan mengikuti ajaran Kristen, bukan, tetapi mengikuti ajaran Yesus, menyembahnya kepada Allah. La ilaha illallah.
Itu kunci hidup kekal. Menurut Yesus, menurut Rasulullah Muhammad SAW, menurut Abraham, menurut Nabi Musa, Daud, dan Salomo. Belajar lagi, Tuan Lamsen. Saya tidak menerima guru saya mengajarkan Alkitab saya orang Islam. Tidak. Saya buang itu, pantang bagi saya. Sepintar apapun itu, Islam yang mengajarkan tentang Alkitab. Pantang itu. Ya, karena memang Islam itu menolak ajaran Alkitab. Ya tidak mungkinlah Islam mengajarkan ajaran Alkitab. Seperti kamu itu, saya buang. Jangan coba-coba mengajari saya. Saya tidak akan mau menerima kamu sebagai guru saya. Karena kamu Islam. Tuan Lamsen. Itu Anda akui sendiri. Bahwa kami menjadi Kristen karena mengimani Yesus mati di Golgota. Jadi apa yang saya katakan, yang mana yang salah? Yang mengajarkan Yesus mati di Golgota untuk menebus dosa manusia siapa? Kristen sendiri, gereja sendiri kan, Paulus dan kawan-kawan kan. Yesus nggak pernah ngajarkan itu. Jadi saya tidak ada memfitnah. Kalau Anda tersakiti itu bukan karena saya. Anda tersakiti karena Anda ditampar oleh ajaran Yesus. Melalui saya mengajarkan Anda. Ajaran Yesus itu saya sampaikan kepada Anda. Yesus mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Ya. Bahkan dengan senang saya mengatakan kepada Anda, aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Udah selesai. Berarti Yesus itu bukan Tuhan. Bahkan dia mengatakan, aku Yesus berkuasa memberikan dan berkuasa mengambilnya kembali. Nah, Anda tepuk tangan kan? Hore, Yesus berkuasa. Tetapi Anda tidak sampai kepada pernyataan Yesus yang lain. Sebab inilah tugas yang memang kuterima dari Tuhanku, dari Bapakku. Oh, orang yang punya akal akan mengatakan, oh ternyata ini hanya tugas yang diberikan kepada dia. Berarti dia bukan Tuhan. Itu yang perlu Anda pahami. Yesus mengatakan di dalam Yohanes 12 ayat 44, barang siapa percaya kepadaku, ia bukan percaya kepadaku, tetapi percaya kepada dia yang telah mengutus aku. Jadi berhenti menuhankan Yesus, Tuan Lamsen. Karena Yesus itu bukan Tuhan. Dia itu adalah utusan Tuhan. Mau seperti apapun Anda menobatkan Yesus, Yesus tetap akan mengelak kalau dia bukan Tuhan. Ya, dia akan tetap mengelak. Yohanes 14 ayat 10, tidak percayakah engkau pada aku, bahwa aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku? Wahai orang Kristen, tepuk tangan. Oh, Yesus itu Tuhan, karena Tuhan ada di dalam dia di dalam Tuhan. Tetapi ayat selanjutnya, apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri. Tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Jadi Yesus melakukan apapun itu bukan Yesus, tetapi Bapa yang bekerja di situ. Artinya, apapun yang diperlihatkan oleh Yesus, mujizat apapun yang dipertontonkan Yesus, itu bukan dari dirinya, tetapi mujizat, kemampuan, keluar biasaan yang diberikan oleh Tuhannya untuk ia perlihatkan kepada manusia. Saatnya Anda siuman, Tuan Lamsen. Kalau Yesus bukan Tuhan, mana mungkin dia bisa menyelamatkan manusia dari kematian kekal? Kalau Yesus bukan Tuhan, mana mungkin dia bisa memberi hidup kekal kepada manusia? Goblok kamu ya. Manusia mana bisa memberi hidup kekal kepada manusia? Kamu itu menyakiti hati orang Kristen saja, penghinaan kamu itu. Hanya menghina, menista, mengejek kerjaanmu. Kalau agama dari Tuhan itu tidak bisa menyakitkan seperti ini. Damai yang di bawahnya. Bukan membuat sakit hati orang. Jadi Islam-Islam sekarang bukan Islam yang sebenarnya, bukan. Bukan dari Allah itu. Kalau benar-benar Islam adalah pembawa damai, tidak seperti ini cara mengajarnya, cara berdakwanya. Mengatakan Yesus bukan Tuhan. Itu salah total itu. Kamu penghina itu, menghina nama itu, menista agama kami, menista ajaran Alkitab kami. Kalau agama yang benar dari Allah adalah agama pembawa damai, rahmat. Ini tidak ada rahmat, malah justru kekacauan, keributan, kesakitan hati. Ini apa? Seperti ini berdakwah begini nih. Bukan otak saya yang tidak mampu memahami ajaran gospel, Bible, bukan. Tetapi otak Anda yang tidak mampu menerima penjabaran yang saya sampaikan. Karena landasan jabaran saya itu adalah kitab yang Anda pegang sebagai kitab yang dianggap suci. Ya,
Tidak ada dalil yang mengatakan Adam diciptakan di Gan Eden untuk hidup kekal. Nggak ada itu, Tuan Lamsen. Adam diciptakan di Gan Eden untuk mengisi bumi. Belajar lagi. Jangan Anda memaksakan asumsi Anda, doktrin agama Anda kepada kebenaran. Ya, kesalahan yang Anda susun mau sampai di langit pun tidak akan sampai kepada kebenaran karena dasarnya memang sudah salah. Pahami itu. Adam dicipta di Gan Eden itu bukan untuk kekal di Eden, tetapi untuk dicipta agar dia apa? Mengisi bumi. Itu yang perlu Anda pahami. Dia diciptakan bukan untuk Eden, tetapi untuk Haaretz, untuk mengisi bumi, Tuan Lamsen. Jadi Anda jangan mempermalukan diri Anda sendiri dengan asumsi-asumsi yang Anda susun agar Anda itu bisa mendapatkan keselamatan secara gratis. Anda mimpi, ya, Anda mimpi, Tuan Lamsen. Meskipun saya Islam, tapi saya jujur menyampaikan apa yang ada di dalam kitab Anda. Tidak seperti mereka yang menginginkan perpuluhan. Kalau orang-orang Kristen yang mengajarkan gospel kepada Anda, tujuannya pasti supaya Anda tetap Kristen dan Anda mengajarkan Kristen kepada orang lain, dan semakin banyak orang lain menjadi Kristen, maka semakin banyak perpuluhan. Itu tujuannya. Maka firman telah menjadi perpuluhan. Kalau saya berbeda, saya menunjukkan dengan jujur apa yang tertuang di dalam kitab Anda sejujur-jujurnya. Tidak ada tendensi penyesatan, tidak ada tendensi pembenaran, tidak ada tendensi perpuluhan. Beda dengan orang-orang yang menginginkan Anda menjadi pengikut setan selamanya. Kenapa saya mengatakan pengikut setan? Saya sudah menjelaskan di atas. Iblis tidak menginginkan sujud kepada Adam. Anda juga tidak mau sujud kepada Adam. Anda menuduh Adam sebagai pembawa dosa. Iblis menuduh Adam sebagai pembawa dosa, sehingga dia harus ingkar terhadap Allah. Adam ingkar terhadap Allah karena tidak mau sujud kepada Adam. Anda juga ingkar kepada Allah karena Anda tidak mau sujud kepada Adam. Kenapa saya katakan Anda tidak sujud kepada Adam? Karena Anda justru menuduh Adam sebagai sumber segala dosa. Iblis pun yang tadinya taat kepada Allah, bahkan disebut sebagai malaikat, menjadi iblis kemudian karena dia tidak mau sujud kepada Adam, tidak mau menunduk kepada Adam, malah menuduh Adam sebagai pembawa penyebab daripada keingkaran mereka. Jadi antara Adam dengan iblis dengan Anda itu tidak ada bedanya, Tuan Lamsen. Sadari itu dengan baik. Jelas kamu tidak paham. Otakmu dungu. Tidak bisa membedakan manusia Yesus dengan manusia biasa. Saya sudah katakan, buktikan ada nggak manusia pernah mengaku bisa memberi hidup kekal. Hanya Tuhan. Yesus mengaku bisa memberi hidup kekal kepada manusia. Berarti dia adalah Tuhan. Tidak ada manusia berasal dari surga kembali ke surga. Hanya Yesus. Berarti dia adalah Tuhan. Bukan manusia biasa. Itu yang tidak bisa kamu buktikan. Karena kamu bodoh. Tolol. Pak Juma, seluruh tulisan yang ada di Bible mulai dari Kejadian sampai Wahyu itu adalah perkataan yang keluar dari mulut Allah yang ditulis. Tidak pernah kata-kata manusia yang tulis di situ. Ini firman ya, firman yang keluar dari mulut Allah itu diwahyukan kepada para nabi dan rasul, dituliskan penulis kitab suci Bible. Jadi bukan Paulus. Pak Juma, Paulus itu siapa? Coba Pak Juma, kita diskusi dulu. Paulus itu siapa? Kalau boleh head to head juga boleh. Bicara Paulus itu siapa? Siapa itu Paulus? Siapa itu Saulus? Yang saya tahu Paulus itu sebelumnya Saulus, ahli Taurat, muridnya Gamaliel. Gua paling garis keras. Dia menganiaya murid-murid Yesus. Tertulis di itu Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai 18 itu. Oke, saya bacakan supaya kita clear ini. Karena Bapak itu YouTube-nya banyak, tapi pengertiannya, penyampaiannya salah. Sehingga orang bisa keracunan kata-kata. Kisah Para Rasul 9. Saya bacakan, Saulus bertobat. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan.
ia menghadap pemerintah dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanan ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau, Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang juga pun. Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan, "Ananias?" Jawabnya, "Ini aku, Tuhan." Firman Tuhan, "Mari, pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus, dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa." Dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya supaya ia dapat melihat lagi. Jawab Ananias, "Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua yang memanggil nama-Mu. Tetapi firman Tuhan kepadanya, 'Pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyaknya penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku.' Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus. Katanya, 'Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui telah menyuruh aku kepadamu, supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus.' Dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya, sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis. Dan setelah ia makan, pulihlah kekuatannya." Itulah secara singkat. Masih banyak lagi pertobatan. Dan di Kisah Rasul 11 ayat 26, orang pertama kali disebut Kristen itu di kota Antioquia. Murid-murid itu dikatakan Kristen di kota Antioquia. Di kota Antioquia itu, yang diutus ke kota Antioquia itu adalah Barnabas. Cuma Barnabas itu menjemput Saulus dari Damsyik. Jadi di Antioquia itu Barnabas adalah orang yang diutus jemaat ke Antioquia, bukan Saulus. Justru Saulus dijemput Barnabas. Kisah Rasul 11 ayat 24 itu, karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman, sejumlah orang dibawa kepadanya Tuhan. Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus, dan setelah bertemu dengan dia, ia membawa ke Antioquia. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang. Di Antioquia lah murid-murid itu untuk pertama kali disebut Kristen. Disebut Kristen, bukan disebut beragama Kristen. Jadi yang memuridkan itu Barnabas, bukan Saulus. Itu Pak Juma. Kamu yang goblok. Sudah jelas tercatat di Alkitab, Yesus mati di Golgota. Yesus berkata bahwa dia menyerahkan nyawanya untuk keselamatan manusia dengan cara tersalib seperti itu. Makanya kamu itu mengambil potongan-potongan Alkitab, menyalah-nyalahkan Kristen. Saya tidak mengikuti ajaran Kristen, saya mengikuti ajaran Alkitab. Kamu itu tidak mengerti dan tidak tahu bahwa Yesus itu adalah Tuhan, karena kamu bodoh. Tidak ada manusia seperti Yesus datang dari surga kembali ke surga. Tidak ada. Tidak ada manusia seperti Yesus mampu memberi hidup kekal. Itulah kebodohanmu. Coba buktikan. Ada nggak manusia seperti itu?
Tuan Lamsen, kalau Anda menuduh saya menista agama Anda, negara kita itu mengatur undang-undang tentang penistaan agama. Anda silakan 24 jam, saya persilahkan laporkan saya. Dan di dalam persidangan saya minta untuk di-live-kan ke seluruh dunia tentang tuduhan saya, karena saya akan membela diri. Saya akan menjabarkan semuanya, malah saya senang. Akan saya torehkan semua. Akan saya sampaikan semuanya. Tuduhan-tuduhan Anda saya melecehkan itu di mana poinnya? Ketika saya mengatakan Yesus itu bukan Tuhan, sekarang Anda tunjukkan di mana pengakuan Yesus kalau dia itu adalah Tuhan. Tunjuk. Artinya kalau Anda tidak mampu menunjukkan itu, maka saya akan lapor balik. Pencemaran nama baik karena Anda telah memfitnah saya, mengatakan saya mencemarkan agama Anda. Oke? Mengatakan saya pelecehan agama Anda. Padahal manusia yang Anda sembah di dalam Yohanes 15 ayat 30 dengan jelas dia mengatakan, jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Yesus menaati perintah Bapaknya. Dan kalaupun Anda menaati perintahnya Yesus, Anda pun akan tinggal di dalam kasihnya Yesus. Seperti Yesus tinggal di dalam kasihnya Bapaknya. Kalau Yesus yang tinggal di dalam kasihnya Bapaknya, yang taat kepada perintah Bapaknya, Anda tuhankan, maka Anda pun yang taat kepada perintah Yesus dan tinggal di dalam kasihnya, Anda juga adalah Tuhan. Coba Anda pikirkan. Di mana letak saya mencemarkan agama Anda? Menghujat agama Anda. Bahkan Yesus mengatakan di dalam Yohanes 14 ayat 31, Tuan Lamsen, bangunlah, marilah kita pergi dari sini. Ya. Tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan Bapa, ya, dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang dipakan Bapakku kepadaku. Bangunlah. Aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Berarti Yesus itu adalah pesuruh. Yesus itu adalah budak. Dia adalah anak buah. Dia adalah suruhan. Di dalam ajaran agama Islam diberi label terhormat disebut dengan Rasulullah. Aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan oleh Bapa kepadaku. Aku menghidupkan orang. Berarti itu perintah Bapakku. Aku membangkitkan orang. Itu perintah Bapakku. Aku mengampuni orang. Itu perintah Bapakku. Yang Tuhan siapa di sini? Jadi jelas Yesus itu bukan Tuhan. Dia mengatakan, aku berkata, tidak aku katakan dari diriku sendiri. Berarti Yesus bukan Tuhan. Lalu siapa yang mampu berkata dari diri Yesus? Bapa. Itu yang perlu Anda pahami. Jadi kalaupun Anda mengatakan Anda tersakiti, itu karena Anda ditampar oleh ajaran Yesus yang disampaikan melalui saya. Karena nubuatan Yesus memang, Roh Penghibur itu akan datang untuk mengingatkan kalian tentang aku, untuk mengajarkan segala kebenaran. Dia yang akan mengajarkan segala sesuatunya tentang aku. Maka kami mengajarkan itu kepada Anda, mengingatkan Anda kepada ajaran Yesus yang sesungguhnya. Yesus bukan Tuhan, tetapi dia adalah utusan Tuhan, dia adalah suruhan Tuhan. Bertobatlah Tuan Lamsen. Jelas kamu menista agama saya, menista Alkitab saya. Itu penistaan tidak berlaku bagi Islam, hanya untuk Kristen. Lihat, percayalah nggak keadaan dunia Indonesia sekarang ini. Kalau saya mengatakan Muhammad bukan Nabi, Pak saya ditangkap. Tapi kalau kamu mengatakan Yesus adalah manusia, enak-enak aja. Bukan menista, meluruskan. Itu enaknya Islam di Indonesia. Kalau Tuan Lamsen itu tidak bodoh, maka Tuan Lamsen sudah bisa menjelaskan kepada saya bagaimana manusia bisa berubah menjadi pencipta alam semesta. Yesus itu manusia, okelah, dia manusia yang beda daripada manusia yang lain. Dia adalah manusia yang paling hebat lah pokoknya. Paling hebat di antara seluruh manusia. Nah, manusia yang paling hebat di antara seluruh manusia ini bagaimana caranya dia bisa menjadi pencipta alam semesta? Sementara dia tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Dia tidak bisa berkata-kata dari dirinya sendiri. Apa yang dilakukan, apa yang diperintahkan oleh Tuhannya untuk ia lakukan. Bagaimana caranya dia menjadi Tuhan? Sementara Tuhan tidak pernah mengatakan, jadilah Tuhan, wahai Yesus. Tak pernah.
Jadi dia tidak bisa menjadi Tuhan karena dia adalah manusia. Kalau Anda mengatakan, saya tidak mampu menjelaskan itu karena Anda bodoh, menuhankan ciptaan. Dan ketika Anda dimintai, coba Anda buktikan bahwa ciptaan yang Anda sembah itu adalah pencipta. Anda tidak bisa. Anda hanya mengatakan, Tuhan kami ajaib. Yang bodoh siapa di sini? Coba. Sorry, tadi yang saya katakan Yohanes 15 ayat 30 itu, yang sebenarnya adalah Yohanes 15 ayat 10. Mohon maaf, saya keliru menyebut ayat. Ya. Jadi, Tuan Lamsen, Yohanes 15 ayat 10, ya, maaf ya. Jadi, saya hanya ingin mengatakan begini, Tuan. Sehebat apapun Tuhan menjadikan Yesus itu sebagai Tuhan, Anda akan selalu ditampar oleh ajaran Yesus itu sendiri. Karena Yesus di ending, di final daripada ajarannya, tetap dia adalah manusia yang melakukan mukjizat-mukjizat hanya berdasar terhadap perintah Tuhannya. Ya, supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatunya seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Itu pengakuan Yesus. Di dalam Yohanes 17 ayat 7 juga dikatakan, mereka semua sekarang tahu bahwa apa yang ada pada diriku itu bukan daripadaku, bukan berasal daripadaku, tapi berasal dari Bapa yang telah mengutus aku. Selesai. Sehebat apapun Yesus di mata Anda, bagi kami, dia hanyalah seorang utusan Tuhan, bukan siapa-siapa. Pak Joma, Kejadian 3 saya bacakan. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman itu jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula, pohon itu menarik hati karena memberikan pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu, maka pada waktu hari sejuk bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohon di dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman itu, aku menjadi takut, karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Firman-Nya, siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka kau makan. Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, apakah yang telah kau perbuat itu? Jawab perempuan itu, ular itu yang memperdaya aku, maka aku makan. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar dan di butanalah kau makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan itu, antara keturunanmu dan keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan berahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadamu, maka terkutuklah tanah karena engkau, dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri akan dihasilkan bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan menjadi debu kembali. Jadi Pak Juma, di ayat 3 itu
Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan atau raba buah itu, nanti kamu mati. Mereka memakan itu bukan serta merta mati. Dari awal Allah mau menciptakan manusia itu hidup kekal. Tapi karena mereka melanggar, maka manusia itu akan mati. Yang pertama mati adalah rohaninya, bukan tubuhnya. Walaupun dari awal Tuhan mau menciptakan mereka kekal selama-lamanya, tanpa kematian. Tetapi karena mereka melanggar, akhirnya mereka harus mati. Yang pertama mati adalah rohani mereka. Mereka terkutuk dan mereka terusir dari Taman Eden. Inilah yang saya terangkan dulu ketika kita diskusi mengenai lahir kembali, lahir dari air dan roh. Ya, Pak Juma, lahir dari air dan roh. Jika tidak dilahirkan dari air, dia tidak bisa melihat kerajaan sorga atau kerajaan Allah. Yohanes 3 itu. Saya bacakan supaya jangan salah. Ini bukan tafsir, ini tertulis. Yang tertulis kita pelajari bersama-sama, nanti Roh Kudus akan memberitahukan pengertian-pengertian baru kepada orang yang membuka hati. Ada orang mencari firman Tuhan untuk mencari-cari kesalahan, tapi ada mencari untuk mencari kebenaran. Yohanes 3 ayat 3, saya bacakan. Yesus menjawab, katanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Maksud dilahirkan kembali adalah roh yang sudah mati akibat dosa kesalahan Adam itu harus dilahirkan kembali. Ayat 5. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Jadi kalau tadi dilahirkan kembali tidak dapat melihat, belum masuk. Sekarang kalau dilahirkan dari air dan roh, baru bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Dilahirkan dari air, dan air itu di sini menggambarkan firman. Firman itu, air hidup itu Yesus sendiri. Dan roh itu Roh Kudus. Setelah rohnya dilahirkan kembali, maka Roh Kudus akan memenuhinya, akan membimbing, menuntunnya. Makanya dikatakan 1 Yohanes 2 ayat 27, tidak perlu lagi engkau diajari oleh orang lain. Jika memang Roh Kudus sudah mengurapi atau mengajari, sudah memenuhi, gitu. Jadi Pak Juma, kesaksian Anda kelihatannya hebat. Bicara tentang perpuluhan. Perpuluhan itu milik Lewi, ya. Karena Yakub memiliki 12 anak laki-laki, 1 perempuan Dina, nggak terhitung. Dari 12 itu, suku Lewi ini tidak memiliki hak warisan tanah. Jadi bagian dia adalah waktu melayani bait suci. Kalau zaman sekarang itu para hamba Tuhan, para pendeta yang full time, sepenuh hati, sepenuh waktu. Jadi bagian mereka adalah pelayanan di situ. Jadi itu cikal bakalnya itu. Jadi kalau ada memang orang ingin melayani, cari uang, sama seperti pendeta Henry Tandianta. Dia 4 tahun diskusi dengan saya. Dia pernah bersaksi kepada saya, belajar Mormon, bersaksi saksi Yehova, belajar semua dipelajarinya, diramu, diracik sedemikian rupa. Dan dia melayani melalui YouTube dan menampilkan rekening. Dan orang bisa mentransfer. Itu sebenarnya urusan dia pribadi sama Tuhan. Dan itu dia sendiri yang membuat. Tanpa sinode, tanpa berbadan hukum, tanpa ada pertanggungjawaban kepada siapapun. Itu pribadi dia kepada Tuhan. Beda dengan denominasi yang lain. Ada sinodenya, ada berbadan hukum, ada resminya, ada penatuannya, ada hierarkisnya di sana. Tetapi saya tidak mau membahas itu. Karena Pak Juma bilang perpuluhan itu. Perpuluhan itu adalah bagian suku Lewi dari awalnya. Suku Lewi itu ada melayani Tuhan. Hidupnya untuk Tuhan. Sama seperti pastor. Pastor itu tidak menikah, khusus melakukan pelayanan untuk Tuhan. Khusus murni untuk pelayanan. Tetapi banyak orang membuli. Tidak mengapa. Saya fokus kepada itu. Jadi Pak Juma, pemahaman Bapak memang banyak tentang itu, tapi salah. Karena Bapak, motivasi Bapak belajar Bible bukan mau lahir kembali, lahir dari air dan roh. Terima Roh Kudus.
Roh Kudus, aku buka hati saya, ajari saya. Engkau menjadi Tuhanku, Rajaku yang aku sembah. Karena Tuhan itu roh, tidak memiliki daging. Tetapi di dalam Muslim, Tuhan Allah itu adalah zat. Ini perbedaan-perbedaan itu. Jadi Pak Juma belajar Alkitab atau belajar Bible itu dengan cara belajar Quran. Itu berbeda. Isa Al-Masih yang di Al-Quran itu bukan Yesus Kristus yang di Bible. Jauh beda. Jadi Yesus yang di Bible itu adalah Allah sendiri. Sementara Isa Al-Masih bukan Allah. Banyak lagi perbedaan-perbedaannya. Demikian Pak Juma. Itu menurut Anda. Itu menurut Anda. Coba Anda baca di dalam Lukas 1. Tepolius yang mulia. Apakah itu adalah firman Allah? Ya. Coba Anda gunakan akal. Banyak orang yang berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita. Apakah ini firman Tuhan? Apakah ini adalah perkataan yang keluar dari mulut Tuhan? Apakah Anda ingin mengatakan bahwa Lukas itu adalah Tuhan Anda? Sangat disayangkan. Belum lagi kalau kita bercerita tentang surat-surat Paulus. Apakah perkataan Paulus itu adalah firman yang keluar dari mulut Allah, atau Anda ingin mengatakan bahwa Paulus itu adalah Tuhan Anda? Berarti benar nubuatan Yesus di dalam Yohanes 8 ayat 44. Iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Karena itu fakta. Anda menuhankan Yesus karena keinginan Paulus. Berarti Paulus itu adalah bapak Anda. Makanya saya katakan Anda adalah hambanya Paulus. Pahami itu Pak Dokter. Ketika Anda mengatakan saya goblok, itu kembali kepada diri Anda sendiri. Karena Anda menuhankan manusia yang adalah makhluk ciptaan Tuhan bernama Yesus yang tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Yang goblok itu adalah Anda. Segoblok-gobloknya anjing, tidak ada anjing yang menyembah anjing. Berarti Anda lebih parah. Karena Anda diberi akal, diberi wujud sebagai manusia, tetapi menyembah kepada manusia. Yesus itu bukan Tuhan. Yesus itu manusia. Makanya saya katakan Anda akan kesulitan untuk menjabarkan bagaimana caranya manusia Yesus berubah menjadi Tuhan. Coba Anda jelaskan. Kalau saya mampu menjelaskan bagaimana kemudian Yesus itu diciptakan melalui kitab Anda. Nah, Anda tidak mampu membuktikan bagaimana Yesus bisa berubah menjadi pencipta alam semesta. Ketika dia manusia, dia tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Dia berkata bukan dari dirinya sendiri. Yohanes 14 ayat 10. Ya, apa yang dia lakukan adalah apa yang diperintahkan oleh Bapa untuk ia lakukan. Dia bukan Tuhan. Dan Anda tidak mampu membuktikan bagaimana caranya makhluk manusia yang tidak bisa berbuat apa-apa ini berubah menjadi maha kuasa. Nggak bisa. Nggak bisa. Karena itulah saya mengatakan, ketika Anda mengatakan saya goblok, yang goblok sebenarnya itu siapa? Jangan ngigau Tuan Lamsen. Jangankan Rasulullah Muhammad SAW Anda tolak sebagai nabi. Yesus yang nabi saja Anda tolak. Abraham yang nabi saja Anda tolak. Makanya saya katakan Anda dengan iblis itu nggak ada bedanya. Ya, Anda menuduh Adam membawa dosa sampai Anda harus ditebus. Itu ajaran dari mana itu? Tebus-menebus itu tidak diajarkan oleh Yesus. Berapa kali saya harus menekankan pengajaran ini terhadap Anda? Ya, berapa kali saya harus mengajarkan kepada Anda bahwa Yesus itu bukan Tuhan? Capek rasanya Tuhan. Orang-orang Yahudi yang mempunyai kitab yang kemudian Anda jadikan acuan pembenaran tentang penebusan dosa, karena Anda diwarisi dosa sama Adam. Mereka memahami bahwa jatuh ke dalam dosa itu bukan karena makan buah ilmu pengetahuan, bukan karena makan buah baik dan buruk, tetapi jatuh ke dalam dosa itu karena mereka gagal mentaati hukum Taurat dalam kehidupan mereka sehari-hari. Ya, berapa kali saya harus katakan itu? Ya. Yesus itu mengajarkan tauhid yang menegaskan bahwa tidak ada yang wajib disembah selain daripada Allah yang maha suci lagi maha tinggi. Dan itu adalah musuh besar Paulus. Ketika Yesus mengajarkan bahwa darah itu haram, sebaliknya Paulus memandang darah itu sebagai sajian suci yang wajib diminum untuk memberikan kehidupan yang baru. Baca 1 Korintus 10 ayat 16. Dari sanalah Anda tumbuh menjadi seorang pagan yang menyembah berhala, Tuan Lamsen.